Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan nikmat sehat ya. Selalu dalam kondisi sehat, semangat. Kita mulai pembelajarannya ya. Kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Nah, kalian sebelumnya sudah Ibu tugaskan ya untuk mencari zona-zona laut seperti ini. Kita akan bahas ya tugasnya. Yang pertama kita bahas tentang zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah zona yang dibatasi oleh garis kail yang berjarak 12 mil ya. Jadi bisa kalian lihat di gambar, itu sudah tertera ya, zona teritorial. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, jadi artinya misalnya dari perbatasan Indonesia ya, dari dari garis dasar Indonesia sama garis dasar Malaysia misalnya, ternyata jaraknya itu kurang dari 24 mil. Bagaimana caranya? Kan harusnya 12 mil, ternyata kurang nih dari 24 mil. Nah, maka garis teritorial ditarik secara sama jauh dari masing-masing negara. Misalnya hanya ada 18 mil, berarti yang dibagi adalah Indonesia 9 mil, Malaysia 9 mil. Seperti itu ya. Lalu pada zona ini negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Jadi dalam pengelolaan sumber daya dan lain-lain, baik yang di dalam laut, itu semuanya mempunyai kekuasaan atau kewenangan dari negaranya, atau yang di sini kita maksud adalah Indonesia. Nah, tetapi negara juga berhak untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Jadi negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lalu lintas laut ya, tapi dengan yang damai gitu. Jadi hanya untuk transportasi laut ya, antar laut gitu. Wilayah laut teritori Indonesia diumumkan pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Deklarasi Juanda sudah kita bahas ya, Nak. Jadi bisa kalian lihat catatannya. Kita lanjut, yaitu zona landas kontinen. Merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan laut lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut lebih dari 150 meter. Nah, Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Jadi Indonesia ini kan sebuah negara yang berada di dua benua ya, di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, itu landas kontinennya itu yang di bawahnya. Nah, pada zona ini pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam atau SDA yang ada dan kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai, sama ya seperti di teritorial. Batas landas kontinen diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Kita lanjut ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pada jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia ya. Jadi yang dianggap zona eksklusif ekonomi Indonesia adalah ditarik ya, dan meliputi dasar laut dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil. Jadi jaraknya adalah 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, semua jenis kegiatan di Laut ZEE ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5. Silakan kalian lihat mengenai ZEE. Dalam UUD ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, artinya bisa mengambil kekayaan, bisa mengelola kekayaan, lalu mengeksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Ya, jadi walaupun dieksplorasi dan dieksploitasi, pemerintah juga tidak boleh melupakan kewajibannya, yaitu konservasi, ya, menjaga, ya, memperbarui sumber daya alam gitu. Lalu yang kedua adalah negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Yang ketiga, memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut, serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut.
Ya, jadi mempunyai nih, Indonesia tidak hanya boleh mengambil sumber daya alamnya tetapi juga mempunyai kewajiban ya. Di sini pelayaran internasional boleh lewat, kapal-kapal asing boleh lewat, tapi hanya harus ada izin ya dari pemerintah Indonesia. Tidak boleh kapal asing walaupun itu merupakan jalur lalu lintas internasional, tetapi kapal asing wajib izin jika ingin masuk ke ZEM, ke pemerintah Indonesia. Ya, negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Bagi negara lain, ketika akan memanfaatkan sumber daya alam di zona ZEE Indonesia, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada negara yang berdaulat. Ya, jadi kalau misalnya kapal, misalnya negara A ingin memasang kabel internet melalui wilayah Indonesia, melalui wilayah ZEE Indonesia, maka dia harus izin ke pemerintah Indonesia. Kita lanjut, kita tadi sudah berbicara mengenai wilayah laut. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan wilayah darat ya, wilayah darat NKRI. Nah, di NKRI ini kita terbagi-bagi ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri atas 34 provinsi. Nah, di bawah provinsi ini nanti ada lagi yang dikatakan kabupaten dan kota. Di dalam kabupaten dan kota itu akan dibagi lagi menjadi beberapa kecamatan. Nah, kecamatan ini akan dibagi lagi dengan beberapa RW, dan RW ini akan dibagi lagi menjadi beberapa RT gitu ya. Lalu di sini kita akan melihat batas wilayah negara Indonesia. Di bagian utara kita berbatasan dengan lautnya ini dengan Malaysia dan Singapura, Thailand, Vietnam, serta Filipina, serta daratannya kita berbatasan dengan Malaysia. Lalu di bagian barat kalian bisa lihat ya, di sini ada bagian barat, bagian selatan, dan bagian timur. Silakan kalian baca untuk mempersingkat durasi video. Nah, lalu bagaimana sih soal pengelolaan kekayaan Indonesia? Nah, di sini kekayaan Indonesia ini sangat beragam ya, mulai dari kekayaan darat maupun kekayaan baharinya atau lautnya. Ya, kalau kekayaannya sudah tidak diragukan lah ya, kalau kekayaan Indonesia, kekayaan alamnya itu sungguh melimpah. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Pengelolaan kekayaan di Indonesia itu diatur di pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ya. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, dalam pengelolaan kekayaan Indonesia ini tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat. Gitu ya. Jadi bukan untuk kemakmuran segelintir orang, tetapi negara sudah mengamanatkan bahwa kekayaan Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat. Baik anak-anak, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apakah warga setiap penduduk adalah warga negara Indonesia. Jadi kita akan melihat nih, mana sih yang dikatakan warga negara Indonesia dan mana yang dikatakan penduduk. Ya, jadi apakah seluruh orang yang ada di Indonesia adalah warga negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat apa itu penduduk, apa itu warga negara, apa itu rakyat, apa itu bukan penduduk, dan apa itu bukan warga negara. Yang pertama kita akan melihat nih kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk yang ada di Indonesia. Kita lihat pertama adalah penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Ya, jadi artinya di penduduk di sini terdiri atas warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah, contohnya warga negara asing di sini yaitu yang bertempat tinggal atau menetap. Contohnya orang yang sedang bekerja di Indonesia gitu ya, bekerja dalam jangka waktu misalnya 6 bulan, 1 tahun, itu dikatakan sebagai penduduk. Atau misalnya seorang warga negara asing yang sedang kuliah atau belajar di Indonesia, itu dikatakan penduduk. Termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia bertempat tinggal dan menetap di Indonesia gitu ya. Lalu yang kedua adalah warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum adalah anggota dari suatu negara tersebut. Nah, di sini bisa dikatakan pengakuan hukum terhadap warga negara, salah satu contohnya adalah dengan warga negara Indonesia mempunyai KTP Indonesia. Apakah warga negara asing mempunyai KTP Indonesia? Tentu saja tidak, karena dia secara hukum tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah bukan penduduk.
yaitu orang yang berada di suatu wilayah atau suatu negara yang tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap. Ya, berbeda dengan penduduk yang dia walaupun warga negara asing tapi dia menetap dan bertempat tinggal. Kalau bukan penduduk, dia warga negara asing yang datang ke Indonesia tapi tidak berencana untuk menetap atau tinggal. Contohnya adalah turis yang hanya 2 hari, 3 hari atau seminggu yang datang ke Indonesia, lalu setelah itu dia akan pergi kembali ke negaranya atau ke negara lain gitu. Yang selanjutnya adalah bukan warga negara. Yang disebut adalah orang asing atau warga negara asing. Yang tadi karena dia tidak mempunyai KTP. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat adalah penghuni nih. Penghuni sebuah negara yang mempunyai peranan merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Jadi kita nih sebagai negara Indonesia mempunyai tujuan. Nah, tujuan kita ini bisa-bisa sama kita laksanakan, semangat itu kita punya itu ketika kita menjadi bagian dari rakyat di negara tersebut. Tentu aja yang di sini rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia gitu. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, secara universal ya tentang warga negara itu dibagi menjadi dua. Ada dua asas yang paling terkenal di dunia ini yang paling sering digunakan oleh negara-negara, yaitu ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan asas ius sanguinis adalah mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, artinya berdasarkan ayah dan ibu dari anaknya ya. Nah, dari asas ini akan menimbulkan dua, yaitu ada keadaan apartheid dan bipartid. Apartheid adalah seseorang atau penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, kita analisis di sini ya. Ius soli adalah tempat kelahiran. Ya, artinya ketika ada dua manusia, ada ayah dan ibu, dia lahir dari negara yang menganut asas ius soli, maka dia tidak akan membawa kewarganegaraan turunan bagi anaknya. Ya, jadi anaknya ini tidak akan mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya karena orang tuanya lahir atau lahir di negara yang menganut sistem tempat kelahiran atau asas ius soli. Nah, ketika anaknya nanti dilahirkan di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis, nah itu tidak akan mempunyai kewarganegaraan karena di negara asas ius sanguinis ini dia berdasarkan keturunan, sedangkan orang tuanya ini berdasarkan tempat tinggal. Namun anaknya ini tidak lahir di negara yang menganut asas ius soli karena anaknya lahir di negara yang menganut sistem asas ius sanguinis. Artinya nanti anaknya tidak mempunyai kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah bipartid, yaitu anak yang mempunyai malah dua kewarganegaraan. Nah, artinya gimana? Contohnya gini, asas ius sanguinis kan asas keturunan. Misalnya ada dua warga negara nih, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, ayah dan ibunya warga negara Indonesia, otomatis dia akan membawa kewarganegaraan bagi anaknya. Karena Indonesia menganut asas ius sanguinis, asas keturunan. Ya, ketika anaknya nanti lahir di negara yang menganut asas ius soli, anaknya ini juga akan mendapat warga negara di tempat dia lahir. Misalnya lahirnya dia di Argentina gitu. Di Argentina menganut asas ius soli. Maka nanti anaknya akan mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Argentina. Lanjut, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, suatu negara lazimnya menggunakan dua stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, ya, atau bisa disebut dengan naturalisasi biasa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika ada orang luar negeri, misalnya orang Korea deh, orang Korea ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, dia harus melakukan upaya hukum dulu kalau ingin menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan. Ya, misalnya dia harus tunduk dengan Pancasila, dia harus mengakui Undang-Undang Dasar, lalu dia harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun tanpa keluar negeri, atau misalnya 10 tahun jika dia keluar bolak-balik gitu. Ya, lanjut ada yang namanya stelsel pasif, yaitu seseorang yang dengan dirinya sendiri dianggap menjadi warga negara Indonesia tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Contohnya pemain bola ya yang sudah memberikan prestasi bagi Indonesia bisa langsung mendapatkan hak stelsel pasifnya gitu. Selanjutnya berkaitan dengan stelsel tadi, seorang warga negara mempunyai hak. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraannya gitu ya. Jadi dia harus memilih nih, misalnya
misalnya yang tadi dia pengen jadi warga negara Korea, pengen menjadi orang Korea, pengen jadi warga negara Indonesia, maka dia harus memilih nih, dia harus melepaskan warga negara Koreanya. Lalu hak repudasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraannya. Misalnya yang tadi misalnya Gonzales ya, itu dia menolak nih tawaran untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu dia mempunyai hak repudasi gitu. Lalu kita akan melihat asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas yang dipakai di Indonesia dalam menentukan kewarganegaraannya yang pertama adalah asas ius sanguinis. Jadi negara kita yang utama adalah menggunakan asas ius sanguinis, yaitu asas berdasarkan keturunan. Ya, jadi seseorang mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan keturunan atau dari orang tua. Lalu ada asas ius soli terbatas, ya, jadi terbatas sih, kita tidak menggunakan secara umum, ya, yaitu asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang dilakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas untuk menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda. Jadi orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang harus hanya menjadi warga negara Indonesia, tidak boleh double kewarganegaraan, ya. Lalu yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi setiap anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur. Yang tadi, misalnya ada anak ini kasusnya dia dari lahir mempunyai 2 kewarganegaraan. Misalnya tadi Indonesia dengan Argentina. Nah, nanti dia saat umur 18 tahun harus memilih apakah dia ingin melepaskan warga negara Indonesia atau dia melepaskan warga negara Argentina. Jika dia memilih warga negara Indonesia, maka dia wajib memiliki satu dan harus melepaskan warga negara Argentinanya, seperti itu. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini negara-negara yang menganut sistem asas ius soli dan asas ius sanguinis, ya. Secara bahasa, ius soli ini berarti hak menurut wilayah, ya, biasanya tempat kelahiran. Di sini bisa dilihat nih, Argentina, Meksiko, Brazil, Kanada, Amerika, Guatemala, Argentina lagi, Venezuela, Peru, Chili, Fiji, dan Ekuador. Ini adalah contoh negara-negara yang menganut asas ius soli, ya. Tujuan negara-negara ini menganut asas ius soli adalah untuk memperbanyak jumlah penduduk, ya kan. Jadi bukan berdasarkan keturunan, kan, jadi berdasarkan orang pendatang yang lahir di negara-negara ini bisa dapat warga negara dia, kan, gitu. Lalu di sini ada ius sanguinis. Menurut bahasa, ius sanguinis adalah keterikatan atau keturunan darah, bisa dikatakan, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ius sanguinis, ya. Di sini ada Indonesia, Turki, India, Belanda, Yunani, RRC, Jepang, Spanyol, Korea Selatan, Italia, Polandia, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari penerapan asas sanguinis adalah untuk melestarikan, mempertahankan keturunan bangsa-bangsa di negara-negara lain, gitu. Jadi walaupun nanti ada orang Indonesia nih yang lahir di negara Argentina, itu dia tetap mendapatkan warga negara Indonesia karena kan berdasarkan keturunan. Nah, kita akan melihat contoh kasusnya. Tadi kita lihat bahwa negara Cina dia menganut asas ius sanguinis. Nah, di sini ada seorang ibu, ya, dari Cina, lalu ada seorang ayah dari Cina. Nah, mereka berdua menikah lalu melahirkan seorang putri. Nah, anak ini bagaimana nih status kewarganegaraan anak ini? Jika anak ini lahirnya di Cina. Nah, karena orang tuanya ini berdasarkan asas ius sanguinis, dua-duanya berdasarkan keturunan, dia lahirnya di Cina yang juga menganut asas ius sanguinis, maka dia hanya memiliki satu kewarganegaraan aja, gitu. Tapi bagaimana nih ketika anak ini lahirnya di Kanada? Di Kanada tadi menggunakan asas ius soli misalnya. Ya, karena dia lahirnya di Kanada, padahal dua orang tuanya ini asas ius sanguinis, di Kanada asas ius soli, maka dia akan mempunyai 2 kewarganegaraan karena dia juga akan dianggap oleh Kanada sebagai warga negaranya karena dia lahirnya di Kanada, gitu, ya. Nah, dia di sini bipartit. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Di sini ada Inggris. Inggris menganut sistem asas ius sanguinis, ya, asas berdasarkan keturunan. Lalu di sini bapaknya ini berasal dari Brazil, ya, menganut asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Nah, terus mereka berdua menikah lalu melahirkan seorang anak. Nah, gimana nih status kewarganegaraan anak tersebut? Kalau misalnya lahirnya di Inggris,
karena di Inggris dia adalah ius sanguinis ya, sesuai sifat ibunya, maka dia hanya akan memiliki satu warga negara aja. Jadi dia tidak mendapatkan kewarganegaraan dari ayahnya, karena ayahnya itu kan ius soli atau tempat kelahiran. Nah, tapi bagaimana ketika anak ini lahirnya di Brazil sesuai tempat kelahiran ayahnya, maka anak ini akan mempunyai dua kewarganegaraan. Kenapa? Karena dia akan mendapat kewarganegaraan dari ibunya berdasarkan keturunan ya, jadi mau dilahirkan dimanapun dia akan tetap dapat. Lalu dia juga akan mendapatkan kewarganegaraan Brazil bukan karena dia dari ayah Brazil, tapi karena dia lahirnya di Brazil ya. Lalu di sini bisa kita lihat lagi bagaimana ketika dia lahirnya di Argentina ya. Argentina juga kan berdasarkan asas ius soli tadi ya. Nah, karena tadi ibunya mendapatkan berasal dari negara Inggris yaitu ius sanguinis, ius keturunan, maka dia akan mendapatkan secara langsung warga negara Inggris ya. Nah, di sini kan bapaknya orang Brazil nih, bukan orang Argentina. Kenapa dia nggak menjadi orang Brazil? Ya karena Brazil adalah negara dengan ius soli. Tapi anak ini kan bukan lahir di Brazil. Walaupun bapaknya Brazil, karena dia bukan lahirnya di Brazil, maka dia tidak mendapatkan warganegaraan Brazil. Karena dia lahirnya di Argentina, tetapi Argentina juga menganut asas ius soli, ya asas tempat kelahiran, maka dia akan mendapatkan kewarganegaraan Argentina. Maka dia akan mempunyai dua kewarganegaraan atau bipartit gitu. Nah, lalu bagaimana nih ketika dia lahirnya di Indonesia? Ya, Indonesia menganut asas ius sanguinis ya, berdasarkan tempat keturunan. Secara otomatis dia tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, lalu dia juga tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Brazil karena dia tidak lahir di Brazil ya. Tapi dia masih mempunyai kewarganegaraan karena dia berasal dari ibu dari Inggris ya, yang menganut asas ius sanguinis ya, asas keturunan. Jadi mau dia lahirnya dimanapun, dia akan tetap mendapatkan kewarganegaraan dari ibunya gitu. Nah, di sini ada lagi nih, ada orang Meksiko, perempuan Meksiko menikah dengan laki-laki dari Venezuela. Dua-duanya sama-sama ius soli. Mereka menikah lalu menghasilkan seorang anak. Nah, bagaimana statusnya jika anak ini lahirnya di Indonesia? Ya, di Indonesia menganut asas ius sanguinis, asas berdasarkan keturunan. Ternyata berdasarkan keturunan nggak ada orangnya Indonesia nih, otomatis dia kan tidak mendapat warga negara Indonesia. Lalu ini orang tuanya dua-duanya berdasarkan negara yang menganut asas ius soli. Artinya anak ini tidak akan memiliki kewarganegaraan. Maka anak ini akan disebut dengan apartheid, tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, bagaimana misalnya anaknya lahirnya di Argentina, padahal ibunya orang Meksiko dan Venezuela. Nah, kalau dia lahirnya di Argentina yang berdasarkan asas ius soli, dia hanya akan memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Argentina ya, Argentina yang dia punya. Dia nggak akan melihat ibunya orang Meksiko, bapaknya orang Venezuela, itu tidak dilihat karena dia lahir di Argentina, maka dia akan menjadi warga negara Argentina karena Argentina menganut asas ius soli gitu. Kalau bagaimana dia lahirnya di Meksiko, ya dia akan memiliki kewarganegaraan Meksiko, bukan karena ibunya orang Meksiko, tapi karena dia lahirnya di Meksiko, karena Meksiko kan menganut asas ius soli. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita dari video ini. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, jangan khawatir, minggu depan mungkin kita akan Zoom ya. Lalu jangan lupa untuk melihat kalian paham atau tidak, silakan dikerjakan di kuisnya di link SPD ya, linknya ada di SPD. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.